wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mendiskusikan tentang atau membahas tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Definisi dan penggunaannya. Al-istisna atau disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan. Pembeli bisa dinamakan mustasni dan penjual. Pembuat bisa dinamakan sani. Barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia sendiri relatif masih minim. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah, transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Rukun transaksi istisna. Di sini rukun transaksi istisna ada 3 macam, yaitu transaktor, objek istisna, ijab dan qabul. Dan selanjutnya rukun transaksi istisna paralel. Pengawasan syariah, transaksi istisna dan istisna paralel. Dan selanjutnya alur transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, nomor 6 DSN-MUI Majelis Ulama Indonesia, nomor 4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Rukun transaksi istisna, yaitu yang pertama transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akal balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain sejenisnya. Yang kedua, adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, Dewan Syariah Nasional mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang ketiga, penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Objek istisna. Objeknya yang pertama harus jelas spesifikasinya, dan yang kedua penyerahnya dilakukan dan yang ketiga waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang ketujuh, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Dan selanjutnya, ijab kabul. Ijab dan kabul istisna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual, yaitu bank syariah, dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli, bisa dibilang nasabah. Yang kedua, menurut PSAK nomor 104 paragraf 12 pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
dan akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Dan yang kedua, adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Dan yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain. Selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Dan yang selanjutnya, akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Alur transaksi istisna paralel, yaitu yang pertama, pemasok atau sani penjual. Negosiasi pesan barang dan akad istisna. Bank syariah sebagai penjual atau sani dan pembeli mustasni pada istisna kedua, yaitu pemasok atau sani penjual barang, yang ketiga buat barang, lalu membayar dan kirim tagihan penyelesaian barang, lalu kirim dokumen pengiriman dan kirim barang, dan pelunasan pembayaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal pengakuan taksiran rugi, dan perubahan pesanan dan tagihan. Teknis perhitungan transaksi istisna. Transaksi istisna pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi, khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2020 ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut.
Harga bangunan 150 juta rupiah. Lama penyelesaiannya 6 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta rupiah per termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayarannya setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna kedua. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila, pada tanggal 12 Februari, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta rupiah, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Penjumlahan transaksi istisna. A. Transaksi biaya praakad bank sebagai penjual. Misalkan pada tanggal 5 tahun 20 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta rupiah. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 5 debit beban praakad yang ditangguhkan itu bertambah ke debit 2 juta. Kasnya bertambah ke kredit juga. Kasnya menjadi berkurang masuk ke kredit 2 juta. Penandatanganan akad dengan pembeli bank sebagai penjual. Misalkan kasus Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Tanggal 10 itu jadi biaya istisna bertambah ke debit 2 juta, terus beban praakad yang ditangguhkan berkurang masuk ke kredit 2 juta. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuatan barang sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Jadi termin pertama kan penyelesaiannya 20%, terus tanggal penagihannya itu 1 April. Tanggal penagihan kontraktornya itu jadi 20%, dari 20% tadi itu berarti 26 juta. Tanggal pembayarannya 8 April, jumlah pembayarannya 26 juta juga. Terus termin kedua 50%, tanggal penagihannya 15 Mei, tanggal penagihan tagihan kontraktornya 39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei, jumlah yang dibayarkan 39 juta. Misalkan pada tanggal 1 April, PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta rupiah. 20% dikali 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 4 bulan April itu aset istisna dalam penyelesaian bertambah di debit 26 juta. Terus habis itu hutang istisna berkurang masuk ke debit 26 juta. Lanjutan, misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei.
Jurnal untuk transaksi tersebut itu sebagai berikut. Tadi tanggal 15 Mei itu aset istisna dalam penyelesaian itu bertambah ke debit 39 juta. Sedangkan hutang istisna berkurang masuk ke kredit 39 juta. Terus tanggal 22 Mei hutang istisna bertambah 39 juta masuk ke debit dan kas atau rekening nasabah pemasok berkurang masuk ke kredit 39 juta. Misalkan tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20 XA dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 20 XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 25 bulan Juli XA rekening debit aset istisna dalam penyelesaian itu masuk debit 65 juta. Kredit hutang istisna itu kredit 65 juta. Tanggal 2 bulan 7 XA rekening debit hutang istisna pembuat barang 65 juta. Rekening kredit kas atau rekening nasabah pemasok masuk kredit 65 juta. Pengakuan pendapatan istisna berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode persentai penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. 2. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Penagihan piutang istisna pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank pembeli dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu 30 juta setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 8 XA rekening debit piutang istisna masuk debit 30 juta, rekening kredit termin istisna masuk kredit 30 juta. 150 juta dibagi 5 termin sama dengan 30 juta per termin. Penerimaan pembayaran istisna dari pembeli. Pembayaran piutang istisna oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan dari bank karena termin istisna merupakan pos lawan dari piutang istisna, maka waktu pembayaran piutang bank sebagai penjual perlu menutup termin istisna. Misalkan dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka jurnal untuk mengakui setiap penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 13 bulan 8 XA rekening debit kas atau rekening nasabah pembeli istisna debit 30 juta. Kredit piutang istisna masuk kredit 30 juta. Debit termin istisna masuk debit 30 juta. Rekening kredit aset istisna dalam penyelesaian masuk kredit 30 juta. Variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. 1. Pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 19 disebutkan bahwa pada metode akad selesai melekat beberapa ketentuan berikut. 1. Tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. 2. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. 3. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Dan yang keempat, pengakuan istisna harga pokok istisna dan keuntungan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Gelombang 2. Pembayaran dengan tangguh. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 20, jika menggunakan metode persentase penyelesaian
dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Margin keuntungan pembuat barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai presentasi penyelesaian, dan B. Selesai antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan, diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud dengan sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Penyajian berdasarkan PSAK nomor 104, penyajian rekening yang terkait transaksi istisna dan istisna paralel antara lain: 1. Piutang istisna yang timbul karena pemberian modal usaha istisna oleh bank syariah. Yang kedua, piutang yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi istisna. Rekening ini disajikan terpisah dari piutang istisna. Yang ketiga, hutang istisna timbul bank menjadi penjual barang istisna yang dipesan oleh nasabah pembeli. Pengungkapan hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi istisna dan istisna paralel antara lain: 1. Rincian piutang istisna dan hutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang istisna. Yang kedua, piutang istisna dan hutang istisna kepada penjual atau pemasok yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, besarnya modal usaha istisna, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain. 4. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.